Pada episode kali ini, Istadewata akan mengajak pamirsa mengunjungi dua pura yang ada di kota Denpasar, yaitu Pura Dalam Kepala dan Pura Pucak Watugeni. Pertama-tama kami mengajak pamirsa menuju ke Pura Dalam Kepala. Secara administratif, pura ini berada sekitar 7 km ke arah barat daya dari kota Denpasar. Mencapai lokasi pura ini tidaklah begitu sulit karena berdekatan dengan pemukiman penduduk. Menurut pemangku Pura Dalam Kepala, keberadaan pura ini tidak tertuang dalam prasasti maupun lontar. Sejarah yang menguatkan keberadaan pura hanya melalui cerita masyarakat yang berkembang secara turun-temurun atau berupa mitologi. Diceritakan ide Ratu Agung Dalam Kepala atau Ratu Made Agung yang merupakan prasanak dari Pura Dalam Sakenan, pura ini diperkirakan sudah ada pada tahun 1700 Masehi. Ide Agung Dalam Kepala dipercaya memberikan kesejahteraan dan kemakmuran jagat di wewidangan Desa Pemogan. Pengempon ngarep Pura Dalam Kepala adalah jero lanang Tanjung Pemecutan dalam kepaon yang berjumlah sekitar 25 kepala keluarga, sedangkan pemaksan pura berjumlah 150 kepala keluarga. Para pengempon ini bertanggung jawab penuh atas keberadaan pura, meliputi pemeliharaan, perbaikan, penyelenggaraan upacara, serta pelayanan terhadap masyarakat yang membedak ke Pura Dalam Kepala.
Tata upacara keagamaan yang dilaksanakan di Pura Dalam Kepala ini dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu upacara yang bersifat rutin dan upacara yang bersifat insidental. Puja wali di Pura Dalam Kepala ini dilaksanakan setiap sanis cara wuku uye atau tumpek uye atau tumpek kandang. Pura Dalam Kepala ini memiliki beberapa keunikan, diantaranya sering terlihat ancangan atau unen-unen berupa macan gading, macan ireng, dongkang emas, dan naga basuki yang sering menampakkan wujudnya pada hari-hari tertentu, diyakini sebagai penjaga pura. Serta keyakinan Pemedap tentang taksu berupa mepice tambe atau pengobatan dan pemersatu umat di wewidangan desa Pemogan Kepaon. Setelah berdharma yatra ke Pura Dalam Kepala, kami mengajak pamirsa melanjutkan perjalanan ke Pura Pucak Watugeni. Secara administratif, pura ini berada sekitar 7 km ke arah barat laut dari kota Denpasar. Mencapai lokasi pura ini tidaklah begitu sulit karena mendekati dengan pemukiman penduduk. Pura Pucak Watugeni ini terletak di tengah keramaian kota Denpasar, berhimpitan di antara perumahan warga, tetapi walaupun demikian aura magis di tempat ini sangat terasa. Sebuah pohon pule tumbuh di pelataran pura dan beberapa pohon perindang di areal pura membuat suasananya terasa sejuk, tenang dan damai. Pura Pucak Watugeni berasal dari kata pucak yang artinya ujung, watu artinya batu, dan geni berarti api. Arti lengkapnya adalah ujung batu yang mengeluarkan api. Karena memang bermula dari penemuan sebuah batu besar yang mengeluarkan api, batu itu sendiri berada di halaman utama pura, bentuknya cukup besar, panjangnya sekitar 5 meter, itulah sebabnya pura ini dinamakan Pura Pucak Watugeni.
Pengempon Pura Pucak Watugeni ini berasal dari keluarga pemangku pura. Para pengempon ini bertanggung jawab penuh atas keberadaan pura, meliputi pemeliharaan, perbaikan, penyelenggaraan upacara serta pelayanan terhadap masyarakat yang memedak ke Pura Pucak Watugeni. Tata upacara keagamaan yang dilaksanakan di Pura Pucak Watugeni ini dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu upacara yang bersifat rutin dan upacara yang bersifat insidental. Upacara keagamaan yang bersifat rutin yaitu setiap 1 tahun sekali berdasarkan perhitungan sasih, puja wali di Pura Pucak Watugeni ini jatuh setiap purnama kapat. Pura Pucak Watugeni memiliki beberapa keunikan, di antaranya dipercayai sebagai pemberi pice berupa tambe atau kesembuhan dari penyakit. Pura Pucak Watugeni sering dipilih oleh pemedak sebagai tempat melukat di wilayah seputaran Denpasar. Ini dikarenakan adanya guci atau gentong besar yang selalu menyimpan air abadi. Guci inilah yang menjadi tempat air yang digunakan untuk upacara melukat. Asal mula keberadaan guci tersebut juga cukup misterius. Konon, air yang ada di dalam guci ini tidak pernah habis, walaupun digunakan serta pemangku pura tidak pernah mengisinya. Pada saat piodalan, batu besar yang merupakan cikal bakal adanya pura ini akan mengeluarkan asap. Entah dari mana asal asap tersebut. Sebagai pura yang dulunya berada di tengah persawahan, Pura Pucak Watugeni lebih dikenal masyarakat sekitar sebagai Pura Pangulun Sawah. Kejadian aneh pernah dialami oleh almarhum Jero Mangkugede Kartane saat sedang ngayah di pura. Secara tiba-tiba muncul beras yang menyerupai aliran air. Beras tersebut seolah-olah keluar dari Padmasana dan mengalir menuju ke bawah. Kejadian aneh itu akhirnya dimohonkan oleh Jero Mangkukartane dan ternyata sebagai pertanda bahwa di pura tersebut seharusnya dibangun pelinggih Betara Manik Galih sebagai perbawa Dewi Sri, yaitu Dewi Kemakmuran. Kejadian aneh lainnya juga pernah terjadi sebelum pembangunan pelinggih Ratu Ayu Mas Melanting, di mana saat sedang ngayah di pura, almarhum Jero Mangkukartane dibuat kaget. Pasalnya, dari atas pelinggih Padmasana turun uang logam dan uang kepeng.
Jatuhnya uang ini pun menghasilkan suara yang berirama. Setelah mendapatkan petunjuk, akhirnya dibangun pelinggih Ratu Ayu Mas Melanting sebagai dewa yang menguasai uang dan perekonomian.